dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya kami punya Allah yang namanya di atas segala nama. Sakit penyakit bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kemiskinan, kebangkrutan bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus namanya, kami juga mengucap berkat untuk setiap jemaatmu yang menonton acara ini. Siapapun mereka yang menonton, hamba punya iman percaya tidak sama waktu mereka selesai menyaksikan acara ini, pulang atau menyaksikan acara ini, setiap mereka diberkati, setiap mereka dipulihkan, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan segenap kerendahan hati, hamba mohon anugerah-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Urapi dia, setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton, setiap pribadi yang melihat, roh mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa, taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, agar siapapun mereka yang menonton acara hari ini, sungguh keperluan kebutuhan mereka boleh terpenuhi oleh firman Tuhan pada hari ini. Kami mematahkan, menghancurkan setiap rancangan si jahat, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Bahkan kami berdoa, jaringan yang kami pakai lancar, sound yang kami pakai lancar, semua yang menonton juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming gereja kita terkasih, Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam hormat, salam damai sejahtera dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Puji Tuhan, saya percaya ada banyak yang mengangkat tangannya. Sekali lagi, Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar semuanya saudara? Amin. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ada banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini setiap kita akan makin lebih lagi mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, izinkan saya, karena saya tahu yang menonton acara ini menurut survei internal kami sudah kurang lebih per minggu bisa sampai 1,3, 1,7 viewers saudara yang menonton acara ini. Tadi Pak Paryaji bilang bahkan dari luar negeri, dari Amerika saja ratusan ribu, dari Singapura dan Eropa dan Afrika dan segala macam, banyak sekali orang yang menonton. Saya percaya gereja Tiberias bukan hanya menjadi berkat untuk Indonesia, tapi telah menjadi berkat untuk dunia. Katakan amin. Saudara yang menonton di belahan dunia manapun, hari ini saudara, saya izinkan saya mengucapkan selamat hari kemenangan bagi saudara-saudara kita. Karena saya tahu bukan hanya orang Kristen yang menonton, tapi juga ada saudara-saudara kita. Selamat datang dalam acara Tiberias live streaming. Juga rekan-rekan dari interdenominasi yang lain, selamat datang. Saudara bisa makan di tempat ini dan saudara disambut dengan hangat. Oleh karena itu saudara, izinkan saya, bukan tanpa kebetulan, karena momen bulan ini bulan Mei dikenal sebagai bulan karya pencurahan Roh Kudus, bulan Yesus naik ke surga, dan bulan Mei juga bagi gereja Tiberias adalah bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena bulan Mei tepat 2 hari yang lalu, 22 Mei, yaitu tahun 1988, berdirilah suatu pergerakan rohani, kegerakan rohani yang besar yang namanya Tiberias Ministry. 22 Mei 1988, 22 Mei 2020, tepat 22 Mei 2 hari yang lalu, Tiberias Ministry berulang tahun 32 tahun melayani bangsa negara Indonesia, melayani dunia. Yang bangga di Tiberias, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Lalu mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apa itu 17 Agustus? Ya, 17 Agustus adalah hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia sebagai sinode. Jadi saudara yang bingung, saya pengen kasih tahu saudara ya, 22 Mei adalah berdirinya Tiberias Ministry.
17 Agustus berdirinya Sinode Gereja Tiberias Indonesia atau berdirinya sebagai gereja. Jadi 22 Mei 88 Tiberias Ministry atau Persekutuan Doa. Siapa yang pertama kali bergerak? Yang pertama kali bergerak ditangkap oleh Tuhan adalah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kalau sudah dengar kesaksian masih ada di YouTube, saudara klik kesaksian Pendeta Darniati Pariaji. Di situ lengkap, saudara. Di situ disampaikan bahwa Papa Ibu Darniati Pariaji suatu hari mengalami kelumpuhan. Kakinya bengkak, penuh dengan air dan tidak dapat berjalan. Ibu Darniati Pariaji latar belakangnya non-Kristen, bukan orang percaya. Bani Kedar, Nebayot, kalau orang Yahudi bilang ala Ion, saudara ya. Orang Yahudi itu Yahudi kuno, saudara ya. Jadi dia bukan orang percaya. Dan Ibu Darniati Pariaji suatu hari nganter anaknya ke sekolah. Pulang, ngantar sekolah lewat sebuah gereja. Ketika melihat sebuah gereja, Ibu Darniati Pariaji digerakkan oleh Roh Kudus yang akan saya bahas nanti minggu depan, karunia Roh Kudus, dan hari Rabu juga nanti saya dipercayakan dalam ibadah Boanerges, saya akan bahas tentang Roh Kudus juga, saudara. Ibu Gembala lihat gereja dan hatinya rasanya kayak ditarik, istilahnya Ibu Darniati, kayak ditarik untuk masuk ke gereja. Tapi ketika mau masuk ke gereja, Ibu Darniati dalam hatinya mikir, kan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Kok masa sih manusia disembah? Jadi ketika masuk ke gereja, Ibu Darniati takut mati. Kenapa mati? Karena takut karena sesat dan lain-lain, saudara, dalam kesaksiannya. Dia masuk, saudara, dan masuk ke gereja merasakan shalom, damai sejahtera yang tidak pernah dirasakan. Saudara, yang tidak pernah dirasakan, dia duduk merasakan hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan besoknya datang lagi. Itu orang kalau sudah merasakan kasih Tuhan pasti ketagihan. Makanya saya doa, saudara, bukan hanya sampai di tahap mengenal Tuhan, tapi saudara nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Saya doa saudara bukan hanya sampai di tahap mengenal Tuhan, tapi sampai di tahap tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Saudara menjadikan Tuhan seperti ikan mengharapkan yang namanya air. Makanya pemazmur berkata seperti rusa yang merindukan apa? Air. Seperti tanah kering yang merindukan apa? Datangnya hujan. Ibu Gembala datang ke sana, duduk, dan berkali-kali datang duduk tanpa disadari kakinya yang bengkak mengalami pengempesan. Tanpa disadari, Ibu Gembala mengalami kesembuhan dalam kesaksian Ibu Darniati Pariaji. Dan mengalami kesembuhan, dan Ibu Darniati Pariaji mulai jatuh cinta sama pribadi yang namanya Yesus. Saya ingat satu kalimat yang memberkati saya. Ibu Darniati Pariaji baca Alkitab, tahu kisah tentang Yesus, dipeluk sambil nangis. Bilang apa? Ibu Darniati mengatakan demikian, Tuhan Yesus, Eti jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Eti jatuh cinta sama perkataan Tuhan Yesus. Ibu Gembala punya root atau latar belakang agama seberang yang kuat. Punya root yang kuat, latar belakang yang kuat. Singkat cerita, Ibu Darniati berdoa agar Mas Pariaji dan anak-anak ditangkap Tuhan. Bertobat, terima Tuhan Yesus. 22 Mei 88 mulailah persekutuan doa pertama kali. Siapa yang melayani? Hanya 6 orang. Siapa 6 orang? 5 ibu-ibu, 1 pendeta. 5 ibu-ibu, 1 pendeta. Berapa? 5 ibu-ibu, berapa pendeta? 1 pendeta. Puji Tuhan, pendetanya laki-laki. Kalau semuanya perempuan, berabe kita laki-laki. Jadi Tiberias itu, saudara, ketika persekutuan 5 orang itu dengan 1 pendeta, Ibu Darniati bertalu-talu berdoa agar Mas Pariaji ditangkap Tuhan, bertobat. Saya selalu bilang, para ibu di tempat ini, bukan moncongmu yang digedein gelung-gelung marah-marah. Masuk kamarmu, berlutut buat suamimu. Pak Pendeta, suami saya 2 kali lebaran, 2 kali puasa, gak pulang-pulang. Bang Toib namanya. Berdoa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, katakan amin. Oh, bagi saya orang yang paling beruntung, paling diberkati dunia. Karena saya punya tiang doa yang luar biasa. Pertama mama saya, kedua istri saya. Tadi malam tolak dusta, Tuhan saksi. Saya lagi tidur enak-enak, tiba-tiba di kepala saya ada minyak. Gitu. Di sini ada minyak. Saya lihat, saya kira ini minyakin Tuhan Yesus, ternyata istri saya sama-sama gondrong sih. Tapi yang ini feminim. Istri saya urapin saya. Didoain, bukan sekali 2 kali. Saya lagi tidur tiba-tiba kebangun pengen ke toilet, saya lihat ada yang berlutut. Saya kira Tuhan Yesus karena gondrong juga.
Ternyata istri saya. Saya pernah iseng-iseng deketin dia dengan ngomong apa? Bukan ngomongin saudara, masa saudara yang diomongin? Saya yang didoakan. Ibu Darniati berdoa untuk Mas Pariaji, suaminya bertobat. Dan 22 Mei, Tuhan jawab doanya. Dari 5 orang, 6 orang, bulan kemudian 300. Dari 300, berapa bulan kemudian jadi 1000. Dan mulailah dari situ Pak Pariaji bertobat. Ditangkap. Jadi Tiberias ini berasal dari the power of emak-emak, gitu, saudara ya. Kuasa dari ibu-ibu yang berdoa berturut. Mulailah Tiberias berdiri 17 Agustus. Kita akan belajar kenapa sih Tiberias, saya selalu bilang sama saudara, kenapa sih Tiberias dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya tidak sedang mengendorse gereja Tiberias, saya sedang tidak mengagung-agungkan, enggak, karena saya percaya bahwa gereja itu adalah bukan bangunannya tapi orang di dalamnya, katakan amin. Tapi ada sesuatu yang menarik dari pelayanan gereja Tiberias, ada sesuatu yang membuat Tuhan berkenan dari pelayanan gereja Tiberias. Ada sesuatu yang membuat orang dari berbagai macam suku, latar belakang, agama datang ke Tiberias. Kalau saudara tahu ya, baptisan Tiberias paling minim 600 orang. Itu zaman sekarang ya. Zaman dulu ribuan. Dan setiap kali baptisan gereja Tiberias minimal 10-20% itu bukan orang percaya, minimal. Dari penyembah berhala, penyembah patung-patung, dari orang agama-agama seberang datang dibaptis. Bahkan kesaksian mereka selalu berkata, kenapa aja dibaptis? Enggak tahu. Saya pokoknya tiba-tiba lagi tidur, nonton, buka TV, lihat TVRI. Lihat muka siapa? Lihat muka Pak Pariaji. Bahkan ada beberapa dari mereka lagi tidur, dapat mimpi. Pak Pariaji datang sama mereka. Bahkan ada salah satu penganut kejawen, kuasa kegelapan. Bahkan menurut penganut kejawen itu, saudara, dia dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Cari Pariaji. Dia cari Pariaji dan di situ dia dipertobat, terima Tuhan. Apa yang membuat begitu banyak orang mau datang kepada, saya mau bilang, gereja kalau dibangun berdasarkan panggilan Tuhan pasti dahsyat. Gereja kalau dibangun berdasarkan kerinduan untuk membesarkan kerajaan surga, bukan kerajaan pribadinya, pasti maju. Gereja kalau dibangun dengan prinsip pengorbanan, prinsip tidak minta-minta, prinsip hidup dalam kekudusan. Gereja kalau dibangun untuk mengedepankan nama Yesus, bukan nama orang lain. Gereja kalau dibangun untuk meninggikan nama Yesus, pasti maju. Katakan amin. Oleh karena itu, sebagai dalam kapasitas saya sebagai sekretaris umum gereja Tiberias, dalam kapasitas sebagai ketua humas, dalam kapasitas sebagai pendeta gereja Tiberias, saya ngerasa berutang untuk mengajar. Karena ini live streaming, seluruh orang bisa nonton. Tema khotbah saya tertarik untuk mengajar saudara apa yang mendasari pelayanan gereja Tiberias maju. Saya percaya yang pertama karena Tuhan pilih orang yang martir, yaitu gembala saudara, dan saya katakan amin. Martir artinya korban. Korban nyawa, korban waktu, korban orang. Kalau pelayanan nggak mau korban, jangan pelayan. Pak Praji ngomong gitu sama saya. Orang kalau melayani masih duniawi, bahkan Pak Praji pernah ngomong sama Mas perkataan yang tegas, tertampar dengernya. Orang kalau sudah berani melayani, apalagi berani berdiri di mimbar, tapi belum bisa hidup kudus, belum bisa hidup dalam pertobatan, lebih baik mundurin diri. Itu perkataan Pak Praji. Karena kenapa? Jangan sampai nama Kristus dipermalukan karena perbuatan kita yang nggak benar. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar, saudara, karena waktu saya nggak banyak. Kita akan belajar. Tema khotbah saya adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Yang pertama, kita masuk dalam poin yang pertama, mempersiapkan jemaat yang kudus. Sama-sama bilang sama saya orang-orang kudusnya Tuhan. Lebih semangat lagi, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, sama-sama bilang sama saya orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya, mempersiapkan jemaat yang kudus. Saudara, hari kita akan belajar doktrinal, pengalaman atau apa yang Tuhan Yesus berikan kepada pelayanan gereja Tiberias. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 dan 16. Silakan rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dikatakan demikian, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Banyak orang hari-hari ini bodoh karena harta dia melanggar firman.
karena usianya udah hampir kepala 4, dia sikat siapa saja. Pokoknya yang penting laki-laki, kambing juga dibedakin, gue sikat. Yang penting laki-laki. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ibrani 12 ayat yang ke-14, silakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Alkitab katakan demikian. Kenapa mempersiapkan jemaat yang kudus? Pendeta Pariaji ketika diperlihatkan neraka dan surga, saya tertarik dengan kesaksian beliau. Dia diperlihatkan neraka. Apa perkataan Tuhan? Tuhan berkata kepada Pak Pariaji, Pariaji, di neraka ada banyak orang-orang Kristen. Benar, saya nggak salah ngomong. Ada banyak orang-orang Kristen. Tapi apa? Koma belum habis. Tolong jangan dipotong, tadi dipotong, masukin video lagi. Masukin akun satir lagi. Ya kan, pendeta sesat. Sesat dari Hongkong. Nggak begitu, Bambang. Dengerin dulu sampai beres khotbahnya. Saudara, Pak Pariaji dapat Tuhan bilang di neraka ada banyak orang Kristen koma. Kenapa koma? Yang terlambat bertobat. Itu yang terlambat bertobat. Ada banyak orang di neraka yang tidak mengakui apa? Kuasa darah Yesus. Ada banyak orang di neraka yang apa? Yang tidak hidup dalam kekudusan. Selama saya melayani, saya puji Tuhan udah cukup banyak melihat hamba Tuhan. Tapi saya melihat dengan mata iman kepala saya sendiri, salah satu pendeta yang paling konsisten, terdepan, frontliner, yang berteriak dari dulu sampai sekarang, bahkan gak takut ditinggal jemaat, bicara soal kekudusan. Saya pernah diundang sama Pak Pariaji, sama teman-teman, dalam satu soal pengusaha kaya raya, dalam suatu acara. Semua pengusaha, orang kan kalau khotbah kan di tempat pengusaha kan khotbah yang halus-halus. Pak Pariaji khotbahnya apa? Jangan ada orang ketiga. Jangan zina, jangan cabul, jangan dusta, jangan nipu. Itu semua yang nonton hening. Itu saudara lempar koin, ting, kedengeran. Karena gereja di Miras, Pak Pariaji sadar betul tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat apa? Halo, jawab dong, Bambang. Tidak seorang pun dapat melihat apa? Allah tanpa kekudusan. Saya sadar kok semua orang punya masa lalu yang kelam. Tapi ketika engkau sudah memutuskan bertobat, engkau harus hidup dalam kekudusan. Like father, like son. Kalau Bapa kita di surga, Allah kudus, maka anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Saya mau tanya, orang Amerika sama orang Jepang sama nggak sikap hidupnya? Beda. Orang Jepang, saudara, kalau orang Jepang terkenal disiplin, orang Amerika terkenal kreatif. Orang Indonesia sama orang Jepang sama atau tidak? Beda. Orang dunia sama anak Tuhan beda apa sama? Beda. Kalau orang dunia apa aja dihajar. Orang dunia memuaskan. Alkitab katakan demikian, hai anak muda, puaskanlah hawa nafsumu di masa mudamu agar nanti di hari penghakiman Allah akan mengejar engkau. Saya mau bilang sama saya punya teman yang ambil S2 di luar negeri. Udah keluar di luar negeri kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, 10-15 tahun saya lupa. Kembali ke Indonesia, masuk Balai Sarbini. Nonton Pak Pariaji khotbah. Saudara mau tahu apa yang dibilang sama saya? Gila ya bro. Saya bilang gila apa nih? Gila ya Pak Pariaji. Dari gua kecil, gua kuliah, gua nikah, gua ambil S2. Sampai sekarang khotbahnya gak pernah berubah. Kekudusan, kekudusan, kekudusan. Saya mau bilang sama saudara, salah satu ciri orang yang dipakai Tuhan adalah konsisten. Katakan amin. Salah satu ciri orang dipakai Tuhan apa saudara? Konsisten. Pak Pariaji gak pernah pusing. Khotbah tentang kekudusan. Beliau bilang mau ditinggalin jemaat silahkan. Banyak pendeta hari-hari, banyak gereja, bukan pendeta deh. Banyak gereja hari-hari ini gak berani mengajarkan salah satu firman Tuhan tentang kekudusan. Kalau saudara mendengar kekudusan, tentang kekudusan, banyak orang ketakutan. Saya pelajari, kalau saya khotbah tentang berkat, banyak jemaat mata berbinar-binar. Bahkan sebelum saya ngomong udah amin dia. Amin, amin, amin. Dan saya khotbah tentang kekudusan. Saya pernah diundang kepala salah satu jemaat, orang yang berhasil. Baru sampai ke rumahnya, asistennya bilang, Pak, tolong Pak, khotbah jangan terlalu serius. Khotbah yang lucu-lucu aja Pak. Dalam hati saya, mau stand up komedi bagaimana sih bilang?
khotbah yang lucu-lucu, tolong Pak, jangan singgung orang ketiga, jangan singgung kekudusan, jangan singgung perceraian, jangan singgung neraka. Udah mati saya. Kenapa memang? Takutnya tersinggung Pak. Karena saya udah sampai di situ, udah telanjur lah. Ya kan, saya udah keluar ongkos juga. Ya kan? Jadi saya datang, saya masuk. Saya udah siapin tuh, otak saya, mulut saya udah saya setting untuk ngomong yang aman. Tapi saya kan tawanan roh, bukan tawanan jemaat, apalagi tawanan orang kaya, bukan. Apalagi sampai sekarang selalu bilang sama kami para staf, para asisten, jangan pernah jemaat kaya, jemaat miskin sama layani, katakan amin. Punya duit, gak punya duit, sama melayani, katakan amin. Jangan bilang kaya, angkat teleponnya, halo, apa kabar, gila. Biar orang miskin, Tuhan berkati ya. Tidak boleh. Saya datang. Saya mau khotbah yang lain, tiba-tiba mulut sama otak gak nyambung. Mulut ngomong apa, otak ngomong apa, tiba-tiba langsung hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, bla bla bla. Langsung yang diundang saya mukanya merah, kayak udang rebus. Itu pertama dan terakhir saya diundang. Habis itu gak pernah diundang lagi. Alkitab katakan demikian, Yosua 3 ayat yang kelima. Yosua ketiga ayat yang kelima. Silakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya pelajari kekristenan tanpa kekudusan adalah sebuah sandiwara. Kekristenan tanpa kekudusan adalah sebuah kemunafikan. Apalagi para pelayan Tuhan melayani di mimbar tanpa kekudusan. Saudara cuma main pendeta-pendetaan, MC-MCan, singer-singeran, jemaat-jemaatan, choir-choiran tanpa kekudusan. Saya percaya kekudusan berasal dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara saya terima tubuh dan darah Yesus, mau sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan, katakan amin. Maka Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk menang atas cobaan, katakan amin. Saya pelajari siapa sih orang kudus itu. Orang kudus itu yang pertama saya pelajari adalah orang yang senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Itu orang kudus. Salah satu yang membuat yang membuat Yesus menderita di kayu salib bukan karena dia disalib. Yang membuat Yesus menderita di kayu salib bukan karena murid-murid meninggalkan dia. Salah satu yang membuat Yesus menderita di kayu salib bukan karena hinaan orang-orang Farisi. Tapi yang membuat Yesus paling menderita di kayu salib karena di kayu salib untuk pertama kalinya dia terpisah dari Bapanya di surga. Untuk pertama kalinya dia tidak lagi memanggil dengan sebutan yang dekat, Aba, Bapa. Tapi untuk pertama kalinya dia memanggil dengan sebut apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku. Dia anak. Dia setara, Tritunggal. Sederajat, setara. Dia Allah, dia sama dengan pemilik surga. Untuk pertama kalinya karena menanggung dosa manusia, dia terpisah dari Bapanya di surga. Anak saya, saudara, sampai hari ini saya taruh di tempat tidur bayi, saudara, Genesaret Benyamin Simanjuntak, taruh di situ. Anak saya karena tempat tidurnya biasa permata berlian di situ. Orang kaya. Saya taruh di situ. Jam 2, jam 3 pasti bangun diri, nunjuk ke arah tempat tidur. Anak saya nggak bisa jauh-jauh sama saya, sama istri saya. Kemarin anak saya nyanyi, istri saya nyanyi, satu-satu, gene sayang siapa? Dijawab, papa. Dua-dua, gene sayang siapa? Dijawab, papa. Tiga-tiga, gene sayang siapa? Jawab lagi, papa. 1, 2, 3, gene sayang siapa? Dijawab sama mamanya, papa. Wah, anak saya kalau saya pulang pelayanan nih, baru sampai baru mobil saya. Rumah saya kan kebetulan 2 hektar. Orang kaya. Mobil baru masuk parkiran, dia langsung ke jendela. Papa. Dia kalau panggil saya buka pakai gini, papa. Saya nyampe nih, langsung minta dipeluk, minta digendong. Anak saya lagi suka main bola. Lebih tepatnya saya yang main bola, dia saya gendong. Anak saya gak bisa jauh-jauh dari saya.
Jadi orang kudus adalah orang yang senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang kudus, dengar baik, ini kesukaan saya. Orang yang kudus adalah orang yang mau terpisah atau dipisahkan dari dunia. Kekudusan selalu berhubungan dengan ketegasan. Kekudusan selalu berhubungan dengan tidak kompromi dengan dunia. Jadi kalau saudara hidup dalam kekudusan, siap-siap. Tuhan akan mulai atur teman-teman sekitar saudara. Bukankah betul ketika kita hidup dalam kekudusan, tiba-tiba inner pertemanan kita makin mengecil? Bukankah betul ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tiba-tiba teman-teman kita Tuhan mulai pisahin? Makanya jangan heran ketika saudara memutuskan yes sama Tuhan, memutuskan hidup dalam kekudusan, maka seketika itu juga Tuhan akan mulai singkirin pacarmu yang gak benar, bisnis yang gak benar, teman-teman yang gak benar, Tuhan akan mulai singkirin. Ketika Ibu Darmiati pertama kali bertobat, kesaksian beliau bilang sama saya, Gideon, ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan bersihin kita dulu. Saudara, kau ambil minum, ambil gelas yang kotor, gelas yang bersih. Pasti yang bersih. Saudara, nggak mungkin ada gelas kotor, ada kecoa, gitu, kotoran tikus. Enak nih, bersih. Saudara terlebih dahulu akan bersihin dulu. Kita aja manusia, demikian juga Tuhan. Tuhan ketika mau pakai kita, Tuhan akan bersihin kita dulu. Tuhan akan apa? Pisahin. Makanya jangan heran ketika engkau mau memutuskan, apalagi ketika engkau baru melayani Tuhan. Ketika engkau hidup dalam kekudusan, Tuhan akan mulai pisahin. Makanya bahasa aslinya kata kados, kata kudus, artinya dipisahkan. Dipisahkan. Saya dulu punya teman banyak sekali. Tapi semenjak saya hidup dalam melayani Tuhan, atas anugerah Tuhan belajar di dalam kekudusan, Tuhan mulai pisahin. Saya ketemu teman-teman kecil saya, teman-teman SMA saya. Dulu saya, mereka ngomong, saya kata, tapi tiba-tiba di tengah-tengah mereka, saya sadar, I don't belong here. Saya nggak di sini. Ibu Gembala bilang teman-temannya mulai diganti sama Tuhan. Diganti. Dicari, Tuhan mulai taruh orang-orang yang semisi. Nah, kalau hari ini Tuhan mulai ganti teman-temanmu, bahkan Tuhan sedang pisahkan engkau dengan pacarmu. Saya nggak bilang suami, jangan bilang suami dari pendeta nih. Pacarmu mulai diputusin. Rekan bisnis mulai dipisahin. Sabar. Tuhan sedang bersihin saudara. Dan kalau engkau sudah bersih, Dia akan pakai engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, siapa orang kudus? Orang kudus adalah orang yang mau kehilangan sesuatu karena Kristus. Orang kudus adalah orang yang mau bayar harga. Ketika Papa Riaji sama Ibu Darniati putuskan melayani, bangun gereja, 7 apotik dijual. 7 apotik dijual, pabrik obat ditolak melayani. Bahkan 8 bulan Tiberias, gereja berdiri, tidak ada persembahan, minus, nes. Ibu Gembala tabungan di sebuah bank 800 juta. Turun dalam tempo beberapa bulan. Karena tiap hari kasih duit. Rela. Makanya Paulus berkata apa? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Pengenalan akan Kristus dibanding pengenalan akan yang lain dianggap apa? Garbage, sampah. Saya mau bilang kutipan yang jangan tinggalkan Tuhan demi sesuatu, tapi tinggalkanlah sesuatu demi Tuhan. Karena segala sesuatu dapat meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Tuhan demi segala sesuatu. Tetapi demi Tuhan, tinggalkanlah segala sesuatu. Karena segala sesuatu dapat meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Jangan karena pengen naik jabatan, Pak, engkau pindah kepercayaan. Jangan karena pengen dapat posisi, kau suap sana, suap sini. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar waktu saya nggak banyak. Yang pertama, mempersiapkan jemaat yang kudus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Mempersiapkan jemaat yang kudus. Yang kedua apa poinnya? Misionaris. Saudara, misio apa saudara? Naris. Kolose 1 ayat yang ke-6, silakan. Demikian firman Tuhan, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sekali lagi silakan. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya
dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Yang sudah sampai dengan kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Saya pelajari, misionaris adalah orang dikatakan demikian, menjadi jemaat yang bersaksi. Menjadi jemaat yang tidak membiarkan keselamatan berhenti di dirinya, tetapi membagikannya kepada orang-orang banyak. Katakan amin. Saudara, saya pelajari ada suatu jurnal yang menarik dari Todd Johnson, World Christian Trend 2007. Ini suatu jurnal yang menarik. Dikatakan demikian, 95% orang-orang Kristen tidak pernah memenangkan jiwa. Even one, cuma satu. Dikatakan 85% tidak pernah bersaksi. 90% penginjilan ditujukan kepada orang Kristen dan bukan kepada unreached. Jadi hari-hari banyak orang menggarami lautan. Makanya kalau orang Kristen garam kumpul sama garam jadi apa saudara? Gudang garam. Kalau orang Kristen cuma nyimpan keselamatan dia doang nggak bisa. Makanya saya mau bilang kenapa Tiberias bisa berdiri, kalau GBK penuhnya minta ampun, kalau baptisan minta ampun banyak. Saya pelajari karena the heart of the senior pastor. Hati dari gembala sidang, hati dari gereja ini adalah jemaat, adalah jiwa. Hatinya mereka adalah semakin banyak Injil diberitakan. Pak Pariaji telah beli Alkitab kurang lebih 500.000 Alkitab, Injil. Dibeli, saudara, dibagikan. Dalam kesaksian beliau, dia dengan Ibu Darniati yang nyanyi, Pak Pariaji yang MC, anak-anak main musik, dan bagiin selebaran. Dalam kesaksian beliau, Ibu Darniati sama Pak Pariaji subuh-subuh pergi kemana? Ke terminal, taruh Alkitab. Setiap Alkitab yang Pak Pariaji pegang, yang Bapak Pariaji tulis atau Bapak Pariaji bagikan, dia tumpang tangan. Apa doanya? Agar satu Injil menyelamatkan satu keluarga. Bahkan ada satu jemaat kita namanya rekan saya, saudara Matthew Munes, rekannya saudaranya dari Amitabh Bachchan, ya kan saudara, Bollywood. Ada orang India, salah satu pengerja di Bahasa Arab ini. Dalam kesaksiannya apa? Pak Pariaji Tiberias, majalah Tiberias, dia bagi. Jadi rekan saya ini Matthew Munes, dia desain interior, yang betulin pesawat, bukan itu mah itu apa tuh, tirai, itulah pokoknya desain interior. Pak Pariaji karena lihat ini orang, Pak Pariaji cuma nanya, you orang apa? Sebut orang ini, you udah percaya Yesus belum? Belum, diinjilin. Pak Pariaji minta alamat, tiap minggu, tiap bulan dikirimin majalah Tiberias. Adiknya, saudara Matthew Munes, namanya Claudia. Adiknya yang pertama kali bertobat, terima Yesus. Dan Matthew Munes dibaptis. Ketika dibaptis, Matthew Munes kaget. Karena kenapa? Orang yang baptis dia, orang yang spraynya dibetulin. Orang yang sama. Apa yang mau saya bilang? Kalau keselamatan nanti ketika kita dipanggil Tuhan gak akan tanya, how many? Berapa banyak uang kau? Kau nasabah prioritas apa nasabah biasa? Tuhan akan tanya, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa ke surga? Katakan amin. Amin saudara. Sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa ke surga? Jadi yang kedua, dikatakan misionaris. Kita lihat firman Tuhan. Tolong tampilkan 1 Petrus. Bisa lihat, slide berikutnya. How people come. Dikatakan demikian. How people come, slide berikutnya silakan. Bisa dilihat saudara, sama-sama kita lihat bagaimana cara orang datang mengenal Tuhan. Yang pertama dikatakan 50% dari keluarga. Yang kedua 1% dari TV. Yang berikutnya radio. Crusade itu KKR 6%. Street evangelist, mission 10%. Dari teman 30%. Jadi gak usah jauh-jauh, saudara, gak usah naik bus. Bertobatlah, kerajaan sedekat, kalau tidak neraka dibakar. Iya saudara. Yang pertama saudara injili siapa? Keluarga terdekat. Dengan jalan apa? Jadi berkat. Mulut sama perbuatan sama gitu. Jadi contoh gitu. Ada teman saya udah jadi Kristen karena tadinya penyembah patung-patung. Dia bilang, bro boleh gak gue bakar patung-patung nyokap gue? Terus gimana? Kalau dibakar apa? Diusir. Terus siapa yang mau tanggung jawab?
Caranya apa? Kalau tadi kamu pemarah, di rumah jadi orang yang baik. Saya semenjak saya pelayanan, mama saya udah tahu kata kunci saya. Kalau saya marah-marah di rumah, saya bilang, katanya pelayanan. Kok marah-marah? Kalau saya malas kuliah, mama saya bilang, kok orang pelayanan malas kuliah? Kalau saya udah mulai aneh-aneh, kok orang pelayanan begitu? Saya sebelum menikah udah jadi pendeta. Senin pagi itu bagi pendeta Tiberias hari libur nasional. Lagi tidur anak mama bilang, Bontot, temenin mama ke pasar. Ngantuk ma, sama abang yang lain aja. Bontot, temenin mama. Ngantuk ma, mau cuma pergi sama ngomong. Katanya pendeta. Mendengar perkataan itu iman saya bangkit. Langsung saya keluar, saya antar mama saya. Maksud saya gini, jadi berkat. Jadi berkat. Gak usah repot-repot kok. Jadi berkat. Kemana saudara melangkah, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal, saya mohon, jangan jadi batu sandungan. Kalau nggak bisa, kalau saudara maaf ya, kalau saudara nggak bisa jadi berkat, janganlah pakai salib-salib gede-gede gitu. Malu, nama Tuhan dipermalukan. Kalau saudara nggak bisa jadi berkat, janganlah permalukan Tuhan dengan perbuatanmu itu. Kita katakan demikian 1 Petrus, silakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau saya boleh ubah katanya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Katakan amin. Kita kan ada di tengah-tengah bangsa yang mayoritas bukan orang percaya. Bagi saya begitu banyak ladang mengumumkan. Saya bilang minggu lalu, kayaknya nggak fair ya. Di gereja kita dengar kabar baik, kita diberkati sama firman. Masa kita nggak mau bagi keluar? Makanya gereja Tiberias kenapa maju? Karena jemaatnya misionaris. Jemaatnya nggak sabar. Buletin dibawa banyak, dibagiin ke orang. Banyak. Saya banyak dengar. Bahkan saya pernah tutup peti di daerah Cawang. Teman saya pendeta Markus itu saksi. Dia tutup peti ke sana, saya masuk. Ternyata yang meninggal bukan orang percaya. Saya bilang, saya pendeta. Buat apa kemari? Saya tidak pernah telepon. Ternyata yang telepon bukan yang meninggal. Yang meninggal nggak mungkin telepon ya. Bukan keluarga yang meninggal. Yang telepon tetangga Kristen. Itu lihat ada yang meninggal, dia suruh pendeta datang ke situ injilin. Saya bilang, itu orang kurang ajar, saya bilang. Dia duduk manis. Jadi benar, dia suruh saya telepon. Yang meninggal kan itu dia datang, saya datang. Saya bilang, saya pendeta. Saya dari jauh udah lihat nih. Kok aneh-aneh nih muka-mukanya nih. Tapi saya kan namanya diundang ya datang. Saya bilang, siapa yang undang Bapak? Lah ini telepon begini. Enggak ada. Saya tanya, ini mana? Saya tetangganya. Tetangganya rindu supaya ini keluarganya terima Yesus. Tapi nggak gitu juga Bambang. Masa lo rindu-rindu gue yang digantung? Ya. Tiberias tuh punya urapan, nggak tahu gimana yang belum percaya. Nggak tahu gimana. Banyak orang bukan orang percaya datang ke Tiberias. Balai Sarep ini sesi malam itu paling banyak tuh. Tahu dari mana Pak Pendeta? Gampang. Pujian penyembahan dia diem gitu mengok. Cuman 2 kemungkinan, bukan orang percaya sama copet. Ya. Makanya saya rindu. Kan ini lagi hari raya ya. Jadi berkat lah. Kasih THR kayak. Selamatin mereka kayak. Enggak. Kalau kau selamatin gue gak tiba-tiba jadi kehilangan imanmu. Enggak. Tidak haram mengucapkan hari raya mereka. Kalau mereka bilang haram mengucapkan selamat Natal, kita bilang terima kasih Pak Haram telah mengucapkan selamat Natal. Ya kan? Yang ketiga, yang terakhir, yuk rekan saya musik bisa bantu saya. Yang ketiga, mempersiapkan jemaat yang kudus. Misionaris. Yang terakhir, siap ke surga. Silakan 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, sebab
Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya suka kata-kata siap ke surga. Karena kematian adalah sesuatu yang kita nggak bisa duga. Kematian adalah sesuatu yang anytime. Makanya Pak Pariaji dalam serial pengkhotbah pengajarannya beliau selalu bilang maut satu langkah dari hidup. Saya banyak ketemu, banyak kejadian orang-orang yang ya sore ketemu, tiba-tiba pagi dapat kabar meninggal. Bahkan subuh-subuh saya ketemu, dia lagi bersihin rumah, di dekat rumahnya dia. Saya ngobrol 5-10 menit. Sampai di rumah tidur jam 8 dibangunin orang yang saya ngobrol. Sudah selesai. Bahkan ada orang yang malamnya lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba baru tidur dibangunin, sudah lewat. Artinya apa? Kematian kalau datang dia nggak pernah SMS saudara bilang, "Shalom warga bumi, besok you mati ya." Nggak ada. Kematian adalah sesuatu yang menjadi misteri, anytime. Siap nggak siap, kita pasti mati. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau mempelai itu kan siap. Kita bilang dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Mempelai wanita itu tugasnya apa? Selama mempelai pria belum datang, dia berdandan. Berdandan artinya apa? Mempersiapkan diri. Yang belum bersih dibersihin, yang belum cantik dicantikin, dipersiapkan diri. Teman saya suatu hari mau pindah for good ke Amerika. Selama dia persiapan 1 tahun mau ke Amerika, dia mulai menjual rumahnya di bumi. Rumahnya di Indonesia, bukan di bumi. Kok di bumi sih? Rumahnya di Indonesia mulai dijual. Dan dia mulai apa? Belajar bahasa Inggris. Karena nggak mungkin di Amerika dia bilang, sabar hae. Bahasa Inggris. Begitu juga di surga. Bahasa surga itu kasih. Atmosfernya pengharapan. Bahasa surga adalah kasih. Atmosfernya pengharapan. Jadi kalau saudara mau ke surga, persiapkan dirimu. Dengan apa? Jangan jahat lagi sama orang. Jangan jatuh bangun lagi. Kalau masih Kristen, baik, bolehlah jatuh bangun. Apalagi maaf ya, yang sudah berani melayani. Saya juga berdiri di mimbar, sama tantangan kita. Bukan untuk sombong diri, tapi saya sadar dosa besar melayani Tuhan di mimbar, tapi benar-benar tidak kudus, ngeri banget. Kalau Tuhan belum bongkar hari ini, bukan karena engkau lihai, tapi karena Tuhan mengasihi engkau. Apa dia sampai hari masih doa, siapa yang zina, cabul, dusta, nipu, di mimbar ini, lempar. Oh, nggak main-main. Nggak main-main. Bapak Haji sampai sekarang kalau doa, pendeta, pelayan Tuhan yang zina, yang cabul, yang dusta. Maaf ya. Saya nggak menghakimi, tapi saya mau bilang, ini akhir zaman. Khotbahnya bukan lagi dina-dina boboin. Sekali selamat, selamanya selamat, omong kosong sama pengajaran itu. Tuhan kita nggak murahan kok. Kalau engkau sudah diberi karunia, diberi anugerah melayani, tapi zina, cabul, dusta jalan terus, bertobat. Jangan sampai pandemi ini mengaburkan imanmu sama Tuhan, malah makin jauh dari Tuhan. Terlebih yang sudah menikah, yang gak setia sama istrinya, perut bumi. Yang gak setia sama suaminya, perut bumi. Pak Haji pernah ngomong satu perkataan yang menohok saya. Kasihan jemaat Gideon, udah susah, menderita, diberkati sama orang yang gak kudus. Aduh. Saya selalu bilang mimbar itu bukan skill, mimbar itu hati. Hatimu sama Tuhan. Jemaat bisa rasa kok. Jemaat tahu kok mana yang sungguh-sungguh punya connection sama Tuhan, mana yang main-main sama Tuhan. Jemaat bisa lihat kemana aser yang main-main, pamer gitu di gereja. Jalan di gereja itu kayak satu gereja, lihat, siapa lu? Bobo. Jemaat tahu kok yang main musik, yang kelihatannya, tapi di belakang, ngaco. Tuhan tahu. Maaf ya, saya nggak ngomong ini, tapi Tuhan suruh. Saya nggak mau menyinggung siapa-siapa, tapi Tuhan suruh. Maaf banget. Tuhan suruh. Bertobat yuk. Tobat rame-rame. Termasuk yang pegang mic.
bertobat rame-rame. Hancur hati rame-rame. Agar apa? Engkau dan aku, keluargamu, keluarga seperti doa Pak Pariaji, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, siap terbang ke surga. Tutup Alkitab kita, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa angkat tangan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Saya percaya firman ini memberkati saudara. Saya percaya firman ini membuat saudara dan semakin dekat kepada Tuhan. Sama-sama datang, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini dengan iman percayamu. Haleluya, sama-sama katakan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Engkau dan aku telah dipilih, dipanggil oleh Dia. Sama-sama katakan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Dunia. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Bersyukur, ya Tuhan Allahku. Sama-sama katakan, kau telah memanggilku nama demi nama. Tuhan panggil saudara dan saya alat kerajaanmu. Betapa aku atas. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, jadikan ini doa saudara dan saya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Sama-sama katakan. Jadikan aku bait suci-Mu, agar kami dikuduskan dan tak bercela. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama Tiberias.
aku sama-sama katakan. Jadikan Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan keluarga. keselamatan. Mari biarkan saya pendeta Renol jadikan aku bait suci. Jadikan aku Saudara doa. bait Saudara doa. suci-Mu Yang kudus. yang kudus Amin. dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Tidak siap lagi, mari angkat suara. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita.